Halo, halo. Waduh, ini saya jadi salfok ini. Kalau ngelihat Bung Rocky pakai jas begini, dikira ini nanti habis mau resepsi atau akad nikah nih. Saya lagi di Kendari diundang oleh Hmm, komunitas hmm, kebudayaan hmm, untuk mempersoalkan banyak hal soal ekstraktif industri, soal hmm, pilkada macam-macam nih. Kemarin hmm, saya di Kalimantan hal yang sama. Jadi kelihatannya daerah ini mulai menuntut hal yang lebih adil dari pusat. Itu temanya tuh. Karena hmm. berapa kali saya diundang di Kalimantan, di Sulawesi, temanya itu. Jadi ada semacam sebut aja eh, belum sempat pembangkangan, tapi pemersoalan lah, Hmm. mempertanyakan keadilan bagi hasil soal hak masyarakat adat. Semua itu terkait dengan yang kita sebut eksploitasi berlebihan sumber daya alam di daerah dan Hmm. tidak kembali ke daerah hasilnya. Itu Oke, oke. intinya. Tadinya saya pikir Anda ke sana dapat gelar doktor honoris causa gitu kan, karena Mbak Puan juga baru dapat lagi gelar honoris causa dari Korea. Dan kemudian Bu Megawati membuat keterangan tertulis ini, press release tertulis yang menantang Mbak Puan untuk mengalahkan banyak, gelar doktor honoris causanya dari Bu Mega, karena Bu Mega kan sudah 9 dan masih menunggu 5 lagi, profesornya 2, itu kata Ibu Mega begitu. Dan Mbak Puan ini kan baru yang kedua. Sementara kalau mau nyaingin Bung Karno masih jauh, Bung Karno sampai 26 katanya begitu gelar doktor honoris causanya. Kelihatannya Bu Mega lagi gembira karena Hmm. uh, yang diminta sebetulnya bukan Mbak Puan kalahin Bu Mega, Mbak Puan kalahin Mas Ganjar itu maksudnya. Iya, 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 iya. Ya. Benar itu Kalau ya. soal internal PDIP kan Puan sudah fix bahwa dia kader PDIP yang paling utama, dia pewaris resmi dari ideologi Bung Karno. Hmm. Dan dalam hitungan PDIP saya kira memang hanya Puan yang harusnya diloloskan supaya betul-betul partai itu tumbuh dengan konsisten bahwa Soekarnoisme itu mesti diajukan sebagai dasar kehidupan partai. Bahwa ada perkembangan baru di dalam dunia ideologi yaitu soal kontekstual, tetapi kan partai itu kan hidup matinya soal Soekarnoisme. Nah, kalau misalnya Ganjar dimasukkan di situ ya pasti nggak nambah apa-apa juga dan bisa menyebabkan betul-betul PDIP diambil alih oleh mereka yang bukan berbasis pada pikiran Soekarnois. Ganjar kan lebih kapitalistik dibandingin Soekarnois. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini perkembangannya menarik ya. Saya kira karena eh, tadi Anda menyatakan soal Ganjar, saya melihat kok tiba-tiba ini kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai berubah haluan ya, meskipun ini masih bercanda gitu, tapi kalau bercanda berkali-kali menurut saya udah bukan bercanda lagi nih soal dukungan terhadap Pak Prabowo. Ya itu poin yang sebetulnya dari awal kita udah duga tuh bahwa Ya. kan Pak Jokowi akhirnya pertaruhannya adalah siapa yang akan menjamin dia tuh. Berapa minggu lalu saya terangkan bahwa kelihatannya Pak Jokowi lebih mungkin percaya pada Prabowo daripada pada Ganjar. Karena Prabowo sudah memperlihatkan kesetiaan dari oposisi berubah jadi pengikut. Dan bahasa tubuh Pak Prabowo terlihat mampu untuk memberi keyakinan pada Pak Jokowi bahwa uh, tugas dia untuk mengamankan Pak Jokowi sesudah lengser juga bisa dipastikan loh. Kalau Ganjar nggak jelas tuh mampu mampu nggak menjaga Pak Jokowi atau menjaga kepentingan Jokowi pasca lengser. Kan itu yang paling penting kan. Terutama soal ya potensi Pak Jokowi untuk dipersoalkan di kemudian hari itu karena banyak kebijakan yang buruk soal IKN, soal kereta cepat Bandung yang merugikan negara segala macam. Jadi dia potensi itu dan dianggap bahwa Anies nggak mungkin menjamin itu karena Anies datang dari tradisi yang berbeda tuh dan relawan Anies pasti akan menuntut Pak Jokowi untuk diperkerakan di kemudian hari. Kendati itu mungkin bertentangan dengan undang-undang kepresidenan. Tetapi politik hari ini kan politik intai mengintai, masih ada dendam. Itu saya kira yang dibayangkan Pak Jokowi dan menganggap bahwa ya Prabowo lebih aman itu. Ya memang lebih aman, tapi perubahan rejim kan seringkali bisa berlangsung tanpa melalui sistem yang normal. Nah, kalau sistem yang tidak normal itu terjadi, artinya Anies muncul sebagai pemenang
pemilu atau kandidat yang dipilih rakyat melalui sistem yang tidak normal, maka berantakan seluruh agenda Pak Jokowi. Tapi secara normatif saya kira sinyal itu kuat pada Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo baru pulang dari Amerika dan mungkin bawa oleh-oleh cerita tentang potensi proksi Amerika, diperlukan Indonesia untuk mengamankan Indo-Pasifik, macam-macam. Jadi kelihatannya ada semacam sinyal, atau bukan sekedar sinyal sebetulnya, ada kalkulasi yang udah final, dan itu yang akan jadi patokan partai-partai lain untuk bersiap-siap mengajukan calon tandingan, kan begitu aja. Nah kalau Ganjar kan dari awal, Ganjar kan nggak jelas dari awal kan, dimain-mainkan oleh Pak Jokowi, dibuatkan musrah supaya dukung Ganjar, ternyata musrahnya nggak jalan. Jadi banyak pengikut Ganjar yang pasti kecewa. Kecewa pada siapa? Ya kecewa pada Jokowi. Kadang kan mereka cuma tahu Pak Jokowi janjinya cuma satu, itu Ganjar, Ganjar, Ganjar. Tiba-tiba ada perubahan politik dunia, di mana diperlukan seseorang yang paham tentang geostrategi itu. Lalu pertimbangan lain adalah kemampuan untuk deal dengan krisis pangan dan energi, dan dianggap krisis itu melibatkan pengetahuan luas tentang peta energi dunia, peta pangan dunia, dan kelihatannya Ganjar ngurus Jawa Tengah aja nggak bisa gitu kan. Dan itu akibatnya kalau orang yang hendak diusung itu nggak memperhatikan global politics, perubahan di dalam era dunia. Jadi mondar-mandir di TikTok dari satu panggung ke panggung yang lain. Ganjar lupa bahwa isu dunia itu justru akan jadi penentu. Millennials juga berhitung tentang isu dunia, tuh isu lingkungan, isu pangan, isu militerisasi Eropa itu. Itu yang nggak ada di dalam pandangan Ganjar. Sangat mungkin Pak Jokowi pulang dari Amerika dibekali dengan perspektif geostrategi, lalu terangkan pada Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi mengerti bahwa Indonesia 2024 tidak sama seperti Indonesia 2019 atau bahkan 2004 ketika nggak ada problem dunia tuh. Dan saya kira akhirnya mungkin Pak Jokowi hasilnya konsultasi dengan beberapa orang dekat dan menganggap bahwa ya udah Pak Prabowo aja tuh. Itu dari perspektif kepentingan politik istana. Beda dengan kepentingan politik rakyat yang menganggap bahwa nggak ada urusannya Jokowi mau siapapun, kalau orang menghendaki Anies ya terjadilah Anies kan. Kan nggak mungkin Pak Jokowi itu jadi semacam patokan tunggal tuh. Walaupun dia petahana, tapi secara etis nggak boleh petahana itu mendorong-dorong seseorang. Itu akan jadi pola nanti. Nanti di era berikutnya Pak Jokowi juga atau Pak Prabowo akan tentukan siapa presidennya. Ini buat apa ada pemilu tuh? Nah, saya atau FNN hanya ingin ingatkan bahwa demokrasi itu adalah peluang untuk semua orang, bukan sesuatu yang dimahkotakan oleh presiden. Ini bukan sim kerajaan. Kalau ini kan kayaknya jadi kayak Pak Prabowo jadi kayak pangeran tuh yang langsung ditunjuk oleh Jokowi. Nggak bisa dong. Dan Pak Prabowo juga pasti merasa kurang enak kalau sekedar ditunjuk oleh Jokowi. Pak Prabowo kan petarung, mau bersaing tuh. Walaupun Pak pesaingnya nggak lagi Pak Prabowo yang 2 kali menang tuh. Jadi etika politik tetap harus kita pegang tuh. Jangan karena presiden udah kasih sinyal yang berlebih bahwa petahana bahwa yang akan datang itu adalah Prabowo, maka semua orang bergerombol di sekitar Gerindra kembali itu. Nanti Nasdem gigit jari lagi itu karena sebetulnya bagian dari kekuasaan tapi nggak dapat restu dari Jokowi. Demikian juga Ganjar, relawan Ganjar pasti kecewa, dan saya dorong relawan Ganjar untuk menentang keputusan Jokowi kan, supaya orang nggak anggap kalau begitu relawan Ganjar dipermainkan Jokowi doang dong. Kan kasihan juga nih Projo CS itu disuruh bikin musrah, ujungnya Prabowo yang direstui kan. Itu yang saya anggap bahwa rasa moral bangsa ini hilang itu. Jadi mengintip, minta dibujuk, minta diterus, ngapain gitu. Itu juga tuh relawan yang banyak anak LSM di situ, banyak dosen di Projo yang kehilangan harga diri akhirnya kan, dipermainkan oleh seseorang yang memang kita tahu dari awal watak Pak Jokowi adalah pamer semua hal, nanti kemudian dia pilih sendiri, lalu dia bentur-benturkan kan. Itu soalnya. Jadi Jokowi udah paham bagaimana ngerjain orang. Oke. Ketika beberapa hari yang lalu Anda memberikan sinyal bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya sebenarnya masih mikir-mikir gitu ya.
Tapi sekarang begitu dengan 2 kali Pak Jokowi menyatakan ini, meskipun bercanda, saya mulai jadi serius. Dan saya kemudian jadi teringat juga ketika dulu, ya, dulu lama sekali, itu videonya kan sekarang viral. Anda pernah berdebat dengan seorang politisi dari Nasdem yang Anda menyatakan bagaimana kalau tiba-tiba nanti Nasdem mencalonkan Anies Baswedan gitu, dan si politisi itu menghina Anda, bagaimana mungkin Nasdem mencalonkan Anies, dan itu kejadian sekarang gitu. Nah, jadi menurut saya ini Anda ini jangan-jangan dapat bocoran, dapat wangsit, atau Anda memang atau apa ini Bung Rocky? Ini semacam gejala deja vu aja lah. Oh, dijabu. Kan dari awal kita deteksi Pak Prabowo dengan perhitungan dia yang semi misterius, walaupun kita tahu ujungnya masuk ke kabinet, lalu merasa bahwa hanya dengan cara itu dia bisa berguna tuh. Lalu diyakinkan pada Pak Jokowi bahwa sebagai seorang prajurit dia lebih mementingkan negara ketimbang pertandingan politik itu. Ya. Lalu Pak Prabowo disingkirkan oleh pemilih Muslim. Lalu mama ngomel pada Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo yakin bahwa politik itu artinya mencari jaminan bahwa dia akan mampu untuk memimpin di ujung tuh. Dan perlahan-lahan Pak Prabowo memperlihatkan bahwa kemampuan dia menandingi yang lain terbukti, walaupun udah hilang atau dicaci maki sebetulnya oleh masyarakat pendukung Prabowo awal, tapi dia bisa buktikan bahwa dia mampu untuk bertahan dengan ada sedikit kelucuan, ada sedikit percaya diri yang memungkinkan orang merasa kalau begitu Prabowo menyimpan strategi, ya cerdas juga Prabowo. Kira-kira begitu kan. Nah itu kira-kira yang dibaca oleh Pak Jokowi itu. Maka klop lah. Yang kedua, relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan tetap terjaga tuh. Walaupun dasarnya perjanjian batu tulis yang sering saya sebutkan, ya itu tinggal batunya aja, tulisannya udah hilang. Tetapi pragmatisme politik juga tahu bahwa kira-kira Mbak Puan itu mau diasuh oleh siapa? Sebagai wakil presiden misalnya, tuh, sebagai politisi yang karirnya masih panjang, nggak mungkin diasuh oleh Ganjar. Jadi kira-kira begitu. Ibu Mega juga merasa ya udah Prabowo aja dititipkan tuh. Dan Prabowo juga memperlihatkan kesetiaan pada Ibu Mega tuh. Jadi sekali lagi politik Indonesia itu jangan diukurkan melalui teori-teori comparative politics atau electoral politics. Di sini tetap feodalisme berlangsung. Di sini kasak kusuk komunalisme jalan terus. Jadi wangsit itu mesti dibaca dengan baik. Nah saya ngikutin cara membaca wangsit itu. Oke. Tapi apa artinya itu bagi kita, bagi rakyat Indonesia? Buruk lah. Kan artinya demosnya hilang kan. Demokrasi dasarnya demos, lalu demosnya hilang. Ini transaksi antar elit yang dulu diterangkan oleh Gaetano Mosca, sosiologi klasik dulu. Politik itu sebetulnya transaksi antar elit aja. Di mana elit bertemu ya di pesta kabinet bertemu, di dalam upacara kenegaraan bertemu. Sementara rakyat ya statusnya sebagai relawan aja, atau sebagai pendukung Jokowi segala macam. Ya fanatisme rakyat itu akhirnya berbalik menjadi semacam olo-olo aja kan. Elit akan olo-olo tuh. Jadi bayangkan buzzer itu kemudian bingung lagi nih lo Prabowo lagi itu. Ya, dari awal sebetulnya mereka nggak taat asas kan. Dulu saya minta pada relawan Jokowi itu usir Prabowo dari istana tuh. Lalu saya dilaporkan soalnya saya menghina Prabowo tuh. Padahal memang faktanya begitu. Kan itu haknya relawan Jokowi. Kenapa Pak Prabowo ada di situ? Jadi Pak Jokowi merasa bahwa nggak penting relawan gue tuh. Itu anak-anak yang bisa saya kasih amplop tipis juga udah diem tuh. Karena itu yang saya sering terangkan, Pak Jokowi bagaimanapun, walaupun kapasitas konseptual dia di bidang pembangunan kurang, nggak mampu berpikir teknokratik, tapi dia mampu membaca psikologi orang, apalagi udah 7 tahun. Dia tahu yang ini mukanya cuma minta ditempelin pakai amplop tipis, yang sana mesti dikeluarin sprindik dulu baru tunduk tuh. Pak Jokowi udah betul-betul jadi politisi yang paham Machiavelli, apa namanya, bagian buruk dari etika Machiavellian. Machiavellian bagus etikanya, tapi bagian buruknya juga itu yang sedang dipakai oleh Pak Jokowi. Dan itu yang berhasil sebetulnya tuh. Jadi dari segi etika politik buruk sebetulnya, tetapi ya udah terima aja faktanya. Karena saya senang bahwa akhirnya politik itu justru memburuk habis-habisan. Karena kalau nggak memburuk nggak mungkin kita perbaiki. Jadi biarkan aja itu keburukan itu, decay itu berlangsung dulu. Sehingga tobatlah ini buzzer-buzzer dungu ini kan. Iya, ya.
Dan ini kalau kita Kalau dia melihat, mau tobat. ini kalau kita lihat ya, Bung Rocky, Pak Jokowi ini secara perlahan gitu, dia sudah mulai menunjukkan perannya ya, bukan hanya sekarang sebagai king, tapi nanti dia akan menjadi kingmaker gitu kan. Kan kita lihat coba pada waktu ulang tahun Golkar dia mengingatkan jangan hati-hati memilih presiden, calon presiden, jangan sembrono. Ini diulang lagi di depan Perindo gitu ya. Dan dia juga menyatakan harus hati-hati memilih calon presiden, dan yang luar biasa Haritanu pun kemudian menyatakan bahwa apapun pokoknya kita perintah di Pak Jokowi akan dijalankan. Di Pak Jokowi perintah A kita A, Pak Jokowi perintah B kita B, dan capresnya juga akan seperti itu. Ini saya membayangkan bagaimana Pak Jokowi itu nggak merasa lebih nyaman di luar itu ya, kalau di PDIP dia cuma dianggap sebagai petugas partai, sementara di luar dia betul-betul diperlakukan seperti raja gitu. Itu tukar temannya dengan feodalisme kan. Ya. Jadi berkali-kali kita katakan, kalau begitu kalian ngapain bikin partai? Ya. Marwah partai di mana? Dignitas partai di mana? Martabat partai di mana? Kalau mengangguk-ngangguk pada presiden. Bukan salah satu-satunya keterangan kenapa ketua-ketua partai itu manggut-manggut bukan sekedar karena feodalisme secara kultur, tapi karena ada komorbid pada mereka. Itu kan gampang nerangin itu. Kalau nggak ada komorbid, kalau ada integritas etis, nggak ada bau korupsi, nggak terlibat di dalam satu dua penggelapan itu, ya pasti berdiri tegak semua. Sekarang semua partai mulai dipersoalkan, Nasdem mulai diusut apa namanya itu tower apa itu yang bentar lagi sprindiknya mungkin keluar tuh. Itu pertanda bahwa Anies sudah diam aja tuh, nggak usah ikut-ikut lagi dalam politik. Jadi sebetulnya semakin Anies digembirakan, bukan Anies yang bergembira ya, Anies digembirakan oleh masyarakat relawan, semakin istana merasa harus ada kepastian siapa yang akan nantang Anies itu kira-kira, atau siapa yang mesti disingkirkan itu. Jadi kelihatannya itu yang terjadi itu. Seluruh perencanaan KPU nggak ada gunanya tuh. Seluruh munas yang dibuat P3 bikin munas, PAN bikin munas, macam Golkar bikin munas, itu nggak ada gunanya lagi kan. Karena oke, Pak Jokowi, ya silakan Pak Jokowi putuskan. Maka Pak Jokowi bergembira, maka Pak Jokowi mulai mempermainkan. Satu waktu mungkin dijewer lagi Pak Prabowo. Aduh, iya saya ingin Pak Jokowi jadi presiden, tapi ya kalau ada Pak Prabowo jadi presiden, tapi kalau di situ masih ada kardus yang berbau durian, nah itu saya mungkin berpikir ulang. Kira-kira begitu nanti jobnya kan. Ya, semakin tertuju jobnya Pak Jokowi itu. Ya, tapi ini menunjukkan betapa Pak Jokowi betul-betul sekarang ini jadi kingmaker ya, Bu. Ya, dia jadi kingmaker, tapi tetap itu tidak final karena perubahan ekonomi ke depan, mungkin dalam satu semester ke depan kesulitan ekonomi dan feodalisme yang keterlaluan akan membangkitkan sentimen buruk dari rakyat. Rakyat mungkin akan ambil keputusan, silakan Pak Jokowi, dan kami tetap akan Anies, dan Anies nggak boleh kena sprindik apapun karena udah mengental pendukung Anies dari segi apapun, suka apa nggak suka, Anies sudah tumbuh sebagai pemimpin rakyat. Nah itu bahayanya tuh. Kalau akhirnya Anies putuskan dia mau memimpin pergerakan perubahan tanpa perlu melalui electoral politics, walaupun saya ragu bahwa Anies punya mental itu. Tetapi kalau masuk dalam psikologi publik, seseorang itu bisa tiba-tiba jadi nekat itu. Jadi itu intinya tuh. Dan kalau kita pelajari di dunia, itu yang terjadi. Berhadapan dengan massa yang udah sangat menggumpal, seseorang bisa kehilangan kontrol aslinya tuh. Dia bisa tiba-tiba going native atau tumbuh bersama dengan euforia publik itu. Ya. Dan kelihatannya ini petanya sudah mulai berubah ya, Bung Rocky. Jadi faktor Anies ini kemudian membuat bagaimanapun partai-partai di internal pemerintahan itu melakukan konsolidasi gitu yang ya mau nggak mau harus mereka lakukan gitu. Ya, ada yang bikin konsolidasi untuk mulai mencari posisi strategis, tapi tetap merasa bahwa ya tetap merasa ini kita ke Anies atau ke Prabowo kan, jadi bingung lagi dia kan. Jadi sebetulnya nggak ada pakem yang udah capek-capek elektabilitasnya ditunjukkan ya tiba-tiba dengan satu sentilan Pak Jokowi berubah semua lah gitu. Itu intinya tuh. Dan demikian juga relawan akhirnya juga udah menunggu, wah berarti nggak dapat rumah-rumah nih, yang panen pasti Gerindra pasti mungkin balik lagi dengan Demokrat dan PKS tuh, lalu
PAN dan P3 yang udah ngotot buat nyalonin Ganjar gigit jari lagi tuh karena dungu kan begitu kan. Ya, ya, ya. Karena mereka tidak mendengar yang kita sampaikan bahwa sebenarnya semua kerumitan soal ini, kekacauan semacam ini, kalau kita bisa selesaikan sebenarnya dengan 0% ya. Ya, seharusnya dari awal Ya, paham. Ya oke. udah biar dah. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes.